Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, kita kembali mendengarkan firman Tuhan, supaya memberikan kedamaian dan kekuatan dalam menjalani hari ini. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala berkat perlindungan kasih-Mu, sehingga kami boleh menikmati pagi yang baru ini dengan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya boleh selalu mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah saudari Kesha di dalam pelayanannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah minta pertolongan. Diambil dari kitab Nehemia, pasal 2 ayat 7-8. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Suatu hari seorang yang bernama Ronald, ia adalah perwira Karel Agung, mendapatkan tugas untuk memimpin pasukan belakang ketika dia tiba-tiba diserang oleh Sakranes. Pertempuran berlangsung seru sekali melawan musuh-musuh. Ronald memiliki trompet yang disebut Olivan, yang suaranya dapat didengar sampai 30 mil. Suaranya sedemikian keras, sehingga konon burung-burung dapat berjatuhan dan mati bila mendengar suara trompet itu. Oliver, sahabatnya, meminta Ronald kemudian meniup trompet itu, sehingga Karel Agung dapat mendengarnya dan kembali membantunya. Tetapi Ronald terlalu sombong untuk meminta bantuan. Satu demi satu, serdadunya tewas, sampai akhirnya hanya tinggal ia sendiri yang tersisa. Kemudian dengan nafas yang hampir habis, ia meniup trompet itu. Karel Agung kemudian datang ke belakang dengan cepat, tapi terlambat. Ronald sudah tewas karena ia terlalu sombong untuk meminta bantuan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ada kalanya kita melakukan sesuatu sendirian, tetapi ada pula saat di mana kita harus mengizinkan Tuhan menyalurkan berkat-Nya melalui kehadiran orang lain. Kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sebagai manusia ini kita sangat terbatas kemampuan. Ingat bahwa Tuhan sejak awal sudah menetapkan kita untuk tidak hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk dapat meningkat. Hidup dengan gengsi, keangkuhan, kesombongan, atau di sisi lain hidup dengan rasa sungkan dan segan yang berlebihan, maka akan membuat kita jalan di tempat atau malah semakin mundur. Nehemia menunjukkan bahwa tidak ada salahnya meminta pertolongan saat membutuhkan. Pertama, ia mencari Tuhan terlebih dahulu saat mendengar berita yang menyedihkan hatinya terkait kondisi orang-orang Yahudi yang terluput dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ia juga memohon hikmat untuk memutuskan sesuatu. Kemudian, Nehemia memohon pertolongan orang lain yang memiliki kapasitas lebih daripada dirinya, yaitu Raja Artasasta, sehingga ia dapat menjalankan tanggung jawab yang Tuhan embankan untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia tidak sungkan untuk meminta pertolongan dari orang lain ketika Tuhan memang menghendakinya. Demikian pula dengan kita. Bapak Ibu, Tuhan sanggup untuk mencurahkan berkat-Nya secara langsung, tetapi ia juga sering melatih kita untuk menyalurkan berkat-Nya lewat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa sebagai manusia kami ini sungguh sangat terbatas. Kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, pengalaman kami terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Engkau hadirkan kami di tengah-tengah
dunia ini, maka Engkau pun juga mengajarkan kami untuk dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kami belajar memperlengkapi orang lain, dan kami pun juga mengizinkan untuk orang lain dapat hadir, menolong, serta membantu kami. Oleh sebab itu Tuhan, apabila selama ini kami merasa gengsi, kami dengan kesombongan menganggap bahwa diri kami bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, hari ini kami diingatkan, kami belajar bahwa kami pun membutuhkan orang lain, dan biarlah kami mau belajar untuk meminta bantuan kepada orang lain ketika kami membutuhkannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk kehadiran orang-orang di sekitar kami yang Tuhan pakai untuk dapat menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, mampukan kami untuk dapat menjalani hari ini lagi dengan berkat anugerah daripada-Mu. Kami mau berjalan di dalam terang firman-Mu, kami mau hidup mempermuliakan nama-Mu, kami mau mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Bapa yang baik, berikanlah sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kami. Meskipun pada saat ini kami mengalami begitu banyak pergumulan, penderitaan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, dan selalu ada pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan marilah kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk jangan ragu dan jangan sungkan memohon pertolongan orang lain ketika kita membutuhkan. God bless you.